Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yitya Dajirus Pratama dengan NIM 1914311032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS komputer forensik. Untuk yang akan saya bahas adalah yang pertama, komputer forensik itu apa? Yang kedua, tujuan dari komputer forensik. Yang ketiga, macam-macam komputer forensik. Yang keempat, ada tahapan komputer forensik. Dan yang kelima adalah tools-tools komputer forensik. Yang pertama, tentang komputer forensik. Komputer forensik atau yang juga dikenal dengan istilah digital forensik adalah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang dapat ditemukan pada komputer dan media penyimpanan digital lainnya. Forensik sendiri merupakan sebuah proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menghadirkan berbagai bukti pada sidang pengadilan karena adanya suatu kasus hukum. Berbeda dari pengertian forensik pada umumnya, komputer forensik dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber daya komputer yang mencakup sistem komputer, baik itu jaringan komputer, jalur komputer, dan berbagai media penyimpanan yang layak untuk diajukan dalam sidang pengadilan. Selanjutnya, tujuan komputer forensik. Secara singkat, tujuan dari komputer forensik adalah untuk menjabarkan keadaan terkini dari suatu catatan digital. Istilah catatan digital bisa mencakup sebuah sistem komputer media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, atau juga CD-ROM. Sebuah dokumen elektronik, misalnya sebuah pesan, email atau JPEG, atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Secara lebih rinci, komputer forensik memiliki fungsi mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang digunakan, fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Selanjutnya ada macam-macam komputer forensik. Yang pertama itu ada disk forensik. Tipe digital forensik ini berkaitan dengan mengekstraksi data dari media penyimpanan dengan mencari file selengkapnya tentang yang aktif dimodifikasi atau dihapus. Yang kedua ada network forensik. Ini terkait dengan pemantauan dan analisis lalu lintas jaringan komputer untuk mengumpulkan informasi penting dan bukti hukum. Selanjutnya ada wireless forensik. Tujuan utama forensik nirkabel adalah menawarkan alat yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari trafik jaringan nirkabel. Selanjutnya, database forensik. Forensik basis data atau database forensik adalah cabang forensik digital yang berkaitan dengan studi dan pemeriksaan database dan metadata terkait. Selanjutnya ada malware forensik. Cabang digital forensik malware forensik ini menangani identitas kode atau kode berbahaya untuk mempelajari muatannya, virus, worm, dan lain-lain. Selanjutnya ada memori forensik. Forensik memori atau memori forensik ini berkaitan dengan pengumpulan data dari memori sistem, register atau registry sistem, cache, dan RAM dalam bentuk mentah dan kemudian mengukir data dari raw data. Selanjutnya, tahapan-tahapan komputer forensik. Yang pertama ada pengumpulan. Tahapan pertama yang perlu untuk dilakukan ialah mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mendukung proses penyelidikan. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang dapat menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum, hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan. Media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah sistem komputer, media, penyimpanan, PDA, smartphone, smart card, SMS, email, cookies, log file, dokumen, atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Selanjutnya ada pemeliharaan. Tahap kedua ialah memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada.
Termasuk pada tahapan ini, melindungi bukti-bukti dari terjadinya kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya ada analisis. Tahap ketiga merupakan analisis secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu dipelajari kembali dalam sejumlah alur yang terkait dengan tindak pengusutan, antara lain siapa yang telah melakukan, apa yang telah dilakukan, software yang digunakan, hasil proses apa yang dihasilkan dalam waktu melakukan penelusuran. Selanjutnya adalah presentasi. Tahap terakhir ialah menyajikan dan menguraikan secara rinci laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dilakukan analisis sebelumnya, secara mendalam dan dapat dipercaya secara ilmiah di pengadilan. Beberapa hal penting yang perlu dicantumkan pada saat presentasi ada presentasi dan penyajian laporan tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam tools komputer forensik. Yang pertama ada SIGTOOL. SIGTOOL merupakan tool untuk manajemen signature dan database klaim IV. SIGTOOL dapat digunakan untuk menghasilkan checksum MD5, konversi data ke dalam format heksadesimal, menampilkan daftar signature visitors, dan build atau unpack atau test atau verify database GVD dan script update. Yang kedua ada JAWS Reader. JAWS Reader merupakan sebuah tool freeware atau untuk melacak sesi TCP UDP dan mengambil data aplikasi dari log TCP dump. Selanjutnya ada JRootkit. JRootkit merupakan sebuah tool untuk memeriksa tanda-tanda adanya rootkit secara lokal. Ia akan memeriksa utilitas utama apakah terinfeksi dan saat ini memeriksa sekitar 60 rootkit dan variasinya. Lalu ada DDRescue. GNU DDRescue merupakan sebuah tool penyelamat data. Ia menyalurkan data dari satu file atau device block, hard disk, CD-ROM, dan sebagainya. Yang lain berusaha keras menyelamatkan data dalam hal kegagalan pembacaan. DDRescue tidak memotong file output bila tidak diminta. Sehingga setiap kali Anda menjalankan ke file output yang sama, ia berusaha mengisi kekosongan. Selanjutnya ada FTK Imager. FTK Imager adalah sebuah tools untuk melakukan preview dan pembuatan image yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengujian barang bukti digital. FTK Imager juga dapat melakukan perfect copy tanpa merubah data atau metadata dari bukti aslinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.